Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Aulia Rahma, 220 10 140, Siska Liana 220 126, Putri Balita Wisudani 220 188, Seni Nur Aida 220 134, Faisara Hari Fadila 220 10 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebijakan dividen berdasarkan teori Lindner oleh Ratna Damayanti, Fitri Setia Marwati, Rochmi Widayanti. Pendahuluan. Dividen merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan alokasi pendapatan dari pertumbuhan perusahaan dan kemakmuran bagi pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Lindner yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh profitabilitas dan lagging dividen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas dan lagging dividen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Banyak teori-teori yang bermunculan, namun belum ada yang dapat menjelaskan perilaku dividen secara sempurna. Black 1976 menganalogikan bahwa kebijakan dividen merupakan sebuah puzzle yang berkelanjutan, yaitu teka-teki yang sulit untuk dijelaskan dan menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak. Sampai sekarang puzzle mengenai kebijakan dividen belum terangkai sempurna dan menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat bagi banyak pihak. Perusahaan yang mampu membayar dividen tinggi akan menarik investor untuk menanam saham, sehingga nilai perusahaan meningkat. Para peneliti terdahulu telah mengembangkan beberapa model yang menjelaskan perilaku dividen pada perusahaan. Beberapa model yang terkenal adalah model Lindner, model Brintain, model Petit, model Watt, model Karas, dan model Aharoni atau Gupta dan Banga 2010. Dari sekian banyak model dividen tersebut, model Lindner yang dinilai sebagai model terbaik yang menggambarkan proses dalam menyusun dividen perusahaan atau ada Onglu 2000. Model Lindner lebih merujuk kepada perilaku perusahaan agar membagikan dividen secara stabil. Dari komponen model Lindner inilah maka variabel profitabilitas dan dividen tahun sebelumnya akan diangkat dalam penelitian dan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Di sini terdapat 4 jenis alternatif pembayaran dividen. Yang satu ada pembayaran dividen stabil, yang kedua ada pembayaran dividen residual, yang ketiga ada pembayaran dividen dengan payout ratio yang konstan, yang keempat ada pembayaran dividen reguler yang rendah disertai pembayaran ekstra. Dari keempat jenis alternatif pembayaran dividen tersebut, pembayaran dividen yang stabil banyak dilakukan oleh perusahaan karena dapat memberi pesan atau sinyal kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Profitabilitas telah digunakan di dalam penelitian sebelumnya sebagai indikator utama kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut juga akan semakin terjamin. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang dimiliki. Rasio profitabilitas dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek ataupun jangka panjang serta sebagai dasar dalam pembagian dividen kepada pemegang saham. Menurut Ari Laha tahun 2007, profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan yang stabil dapat meningkatkan tingkat pembayaran dividen dengan stabil, sehingga memberikan sinyal bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik.
Kebanyakan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Kebijakan ini kemungkinan disebabkan oleh asumsi bahwa investor memiliki kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek cerah. Hal ini membuat perusahaan cenderung untuk tidak menurunkan pembayaran dividen. Agar kebijakan dividen menjadi stabil, maka perusahaan sebelum membagikan dividen tahun yang dipertimbangkan harus melihat tren kebijakan dividen tahun sebelumnya. Legend dividen merupakan indikator stabil tidaknya kebijakan dividen perusahaan karena mempertimbangkan tren kebijakan dividen tahun sebelumnya. Jika legend dividen bernilai positif, maka kebijakan dividen pada perusahaan tersebut stabil. Begitu juga dengan sebaliknya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 2015 yang berjumlah 539 perusahaan. Terlebih adanya wacana bahwa pada tahun 2013 bersihnya dalam bentuk dividen, desain pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Desember pada tahun 2015, perusahaan yang konsisten membagikan dividen tunai kepada pemegang saham berturut-turut mulai tahun 2012, 2013, 2014, dan juga 2015. Perusahaan yang di dalam laporan keuangannya menyajikan data lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini, yaitu kebijakan dividen atau DPS, profitabilitas, dan legend dividen. Berdasarkan kriteria purposive sampling, maka jumlah sampel yang memenuhi syarat penelitian adalah sejumlah 133 perusahaan. Saya Seni Nur Aida akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembahasan dan hasil penelitian. Tabel di atas adalah hasil uji model regresi berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi ln EPS adalah 0,272 signifikan pada 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alfa sebesar 5%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Nilai koefisien regresi ln DPST 1 adalah 0,710, signifikan pada 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alfa sebesar 5%, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa legend dividends berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Menurut Lindner 1956, profitabilitas mutlak diperlukan oleh perusahaan ketika hendak membagikan dividen. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil dicapai perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, dividen akan dibagikan kepada pemegang saham jika perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban, tepatnya yaitu beban bunga dan pajak. Profitabilitas perusahaan juga merupakan faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan direksi. Walaupun untuk membayar dividen perusahaan rugi pun dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam bentuk laba ditahan. Namun demikian, hubungan antara keuntungan perseroan dengan keputusan dividen masih merupakan suatu hubungan yang vital. Peningkatan nilai saham perusahaan dengan mengumumkan adanya peningkatan dividen, maka investor ataupun calon investor akan menganggap kondisi perusahaan saat ini dan di masa mendatang melalui proyek yang baik. Para investor berpikir, karena tingkat probabilitas perusahaan yang semakin meningkat, maka perusahaan dapat menekan pembayaran dividen yang meningkat pula. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lindner, Pandey, Heriotis,
bahwa dan kaum dan Martati yang menyatakan bahwa agar kebijakan dividen menjadi stabil, maka perusahaan sebelum membagikan dividen tahun yang dipertimbangkan untuk melihat tren kebijakan dividen tahun sebelumnya. Nilai konstanta pada modal adesi yang menunjukkan angka positif naik 0,710 mengartikan bahwa manajer perusahaan enggan menurunkan pembayaran dividen karena mereka percaya bahwa penurunan dividen akan memberikan sinyal negatif perusahaan di pasar. Pengumuman dividen mengandung informasi yang berguna bagi investor dalam memperkirakan prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini yang menyebabkan manajer mengetahui bahwa pemegang saham ternyata memperhatikan pengumuman dividen sebagai berita yang bagus atau buruk. Oleh karena itu, manajer cenderung menghindari sinyal negatif pasar mengenai prospek perusahaan di masa depan. Misalnya saja, pada saat pendataan perusahaan menurun dari perusahaan menurun dan perusahaan tidak menurunkan dividennya, maka pasar akan lebih percaya pada saham perusahaan tersebut dibandingkan dengan saham perusahaan yang langsung menurunkan dividennya ketika pendapatan perusahaan juga turun. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian tersebut, kesimpulan dapat diperoleh yang pertama, bahwa probabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa target dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu probabilitas dan leakage dividen, sehingga menyebabkan kemampuan variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan kebijakan dividen nilai masih kurang. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen selain probabilitas dan lineage dividen yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen. Berkaitan dengan rencana akan dilakukan peraturan mengenai pembagian dividen oleh Bursa Efek Indonesia, sebaiknya emiten meninjau kembali kebijakan dividen yang telah dilakukan oleh perusahaan selama ini supaya terhindar dari sanksi. Sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.